Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol M Thohir 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Senang sekali di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita jumpa kembali di program pendidikan lingkungan alam lestari dari Yayasan Palung. Di kesempatan hari ini Kamis 19 Juni 2025 bersama penyiar Anda saya Wilia, dan tentunya bersama juga dengan narasumber kita untuk yang kedua kalinya ada Bang Ridwan S. Wood dari Yayasan Palung. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Wilia. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Wilia sendiri gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat Bang, dan kita patut syukuri bahwasanya hari ini bahkan dari tadi malam di Kabupaten Ketapang ini turun hujan terus Bang, sampai dengan hampir pukul berapa tadi, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kita diguyur hujan terus menerus sehingga di beberapa ruas jalan di Kabupaten Ketapang ini terdampak banjir begitu ya Bang ya. Iya betul sekali. Bang Ridwan ini kan datang pagi-pagi dari Kayung Utara. Kayung Utara. Gimana Bang? Di Kayung Utara Kalau di hujan Kayung nggak Utara sih? itu hujan sekitar jam 9 malam. Iya. 9 malam, kemudian hujan pagi, tadi subuh hujan. Saya berangkat jam 7 sampai Ketapang kehujanan. Oh iya. Di Ketapang bahkan belum jam 9 malam sudah hujan Bang. Oh gitu ya. Iya. Dan rencananya kita biasanya jam 10 pagi, Iya. tapi karena cuaca tidak mendukung, jadi pendengar kami memulai acara ini atau alam lestari ini di pukul 15:04 waktu Indonesia Barat. Udah agak sore ini Bang Ridwan. Iya. Baik, teman-teman semuanya, pendengar setia Radio Kabupaten Ketapang. Program ini adalah program unggulan kerjasama Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang yang sudah terjalin hampir 26 tahun yang lalu, dan alhamdulillah masih berlanjut sampai dengan hari ini. Luar biasa ya Bang Ridwan ya. Iya betul. 26 tahun yang lalu Bang Ridwan umur berapa kira-kira? Masih 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Masuk TK kayaknya Bang ya. Iya. Masuk TK, oke. Baik. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bang Ridwan lagi di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita akan sama-sama membahas dengan tema melindungi hutan, melindungi masa depan. Wow, keren banget ini ya. Baik, Abang Ridwan Ya. berbicara mengenai lindung melindungi ini, bukan hanya kita sesama manusia yang saling melindungi, dan bahkan kita selalu meminta perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tapi kita sebagai manusia juga wajib melindungi alam di sekitar kita, termasuklah tentunya hutan yang manfaatnya begitu luar biasa bagi keberlangsungan hidup kita sebagai manusia dan hewan serta tumbuhan atau makhluk-makhluk lainnya yang ada di sekitar hutan tersebut. Bukankah begitu Bang Ridwan? Iya betul. Nah, ini kita perlu ketahui bersama pendengar, apa sih yang dimaksud dengan hutan? Silakan Bang Ridwan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi hari ini kita temanya itu seperti yang Mbak Widya jelaskan tadi, yaitu melindungi hutan, melindungi masa depan. Karena kenapa hal ini perlu disampaikan? Masyarakat itu masih banyak yang kurang menyadari, gitulah bahasa. Kurang menyadari bahwa hutan itu sangat penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena hutan ini manfaatnya memang tidak tampak secara langsung gitu. Lain cerita kalau misalnya kita punya kebun atau lain sebagainya, kita jual buahnya menghasilkan uang. Nah itu mungkin masyarakat tahu, tapi kalau hutan ini kan manfaatnya itu ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Artinya nanti kita akan bahas satu persatu lah dari manfaatnya, dampaknya dan lain sebagainya. Nah kembali lagi ke pertanyaan Mbak Wilia tadi, apa sih yang dimaksud hutan? Jadi kalau misalnya anak-anak saya tanya gitu, apa sih hutan? Nah gitu, apa sih yang ada dalam benak pikiran kalian kalau seandainya kalian mendengar hutan? Mereka menjawab, ada yang bilang hutan itu banyak nyamuknya Bang, hutan itu banyak pohonnya Bang, kayak gitu. Jadi macam-macam gitu. Sebenarnya kalau secara
sederhananya itu semua jawabannya benar gitu. Tapi kalau menurut undang-undang ya, Undang-Undang Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, definisi hutan itu adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Artinya secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan hutan itu adalah hamparan yang memang didominasi oleh pohon-pohon kayak gitu. Nah, dalam pengertian ini hutan tidak hanya sekedar tumbuhan pohon, tapi ada juga yang lainnya. Intinya mereka itu saling berkaitan lah bahasanya gitu, baik secara kompleks dan yang sekitarnya lah kayak. Jadi maksud saya adalah hutan walaupun isinya didominasi oleh pohon, tapi di dalamnya juga banyak juga tuh, baik dari yang tumbuhan bawah seperti lumut ya kan, kemudian ada juga faunanya dari yang kayak ikan dan lain sebagainya, sampai yang hewan-hewan yang besar seperti orangutan, harimau dan lain sebagainya kayak gitu. Oh begitu. Tuh sangat banyak, sangat kompleks sekali isi daripada hutan ini atau yang dimaksud dengan hutan. Nah, ini tadi sudah berbicara mengenai apa sih hutan. Selanjutnya Bang Ridwan, isi daripada hutan itu sendiri, apakah hanya pohon-pohon yang besar, kemudian pohon-pohon kecil dan seterusnya, seperti apa? Baik. Jadi untuk isi atau apa ya bahasanya ya, penduduk atau penghuni lah. Nah, penghuni hutan itu apa aja sih? Yang pertama yang pasti adalah unsur biotik. Nah, pasti anak-anak sekolah juga tahu apa sih ya. Pernah dengar kata biotik, abiotik kayak gitu kan. Nah, kalau biotik ini artinya makhluk hidup. Makhluk hidup, unsur-unsur makhluk hidup seperti tumbuhan ya kan, kemudian hewan, nah kayak gitu. Nah, itu yang memang tempat tinggal mereka juga ada di dalam hutan. Kemudian yang unsur tak hidup itu atau abiotik ya. Nah, abiotik itu artinya unsur tidak hidup. Contohnya seperti batu, pasir, air, kemudian tanah yang mereka intinya tidak bisa saling dipisahkan gitu. Contoh misalnya tumbuhan perlu tanah untuk bertumbuh. Nah, tanah ketika pengen subur perlu tumbuhan. Nah, tumbuhan bisa menggugurkan daunnya yang kemudian menjadi humus kayak gitu untuk untuk pertumbuhan-tumbuhannya sendiri. Nanti kemudian mereka saling berkaitan lah. Jadi kalau misalnya mereka salah satunya rusak atau bagaimana gitu, jadi akan menimbulkan hal yang tidak baik lah untuk situasi di dalam hutan sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah manusia. Nah, manusia juga sangat berperan penting juga dengan kelestarian hutan, dan kita tahu bahwa hutan itu banyak juga ditinggali oleh manusia-manusia yang memang tinggal di sekitar hutan. Nah, contoh kayak di tempat kita di Kalimantan kan juga masih ada tuh masyarakat yang memang tinggal di sekitar hutan kayak gitu. Artinya ada 3 tadi ya, ada biotik, hidup, kemudian abiotik itu yang tak hidup, dan manusia sendiri. Biotik, abiotik, dan manusia. Iya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan ini sangat jelas sekali dan bisa membuat kita semuanya begitu paham mengenai apa sih isi hutan tersebut. Kemudian fungsi atau manfaat daripada hutan itu sendiri. Apa saja sih Bang Ridwan fungsi dan manfaat daripada isi hutan tadi? Baik. Jadi kan tadi kita bahas terkait isinya. Nah, sekarang fungsi dan manfaatnya ini supaya masyarakat itu paham gitu bahwa hutan itu ternyata punya manfaat yang sangat penting gitu untuk kelangsungan kehidupan gitu. Yang pertama sebagai tempat tinggal flora dan fauna, artinya sebagai tempat tinggal tumbuhan dan hewan. Ini pasti ya selain pohon-pohon juga banyak tuh yang lainnya kayak kantong semar, kemudian lumut juga, terus tumbuhan-tumbuhan liana dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk faunanya ya pastilah mereka butuh tempat tinggal, untuk sumber makanan mereka sendiri dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya itu menghasilkan oksigen. Nah, ini penting. Ini yang penting banget nih Bang Ridwan. Yang sangat penting, walaupun sebenarnya barang ini tidak bisa dirasakan bahasanya secara langsung lah, gitu kan. Nah, karena ini kan melalui proses fotosintesis ya. Kalau secara garis besarnya proses fotosintesis itu adalah
pertukaran oksigen dengan karbon dioksida kan begitu. Nah, hal ini juga penting. Kita juga harus mengingat bahwa menurut penelitian satu pohon itu bisa menghasilkan 1,2 kilogram oksigen. 1,2 kilogram oksigen. Wow. Iya. Sedangkan manusia itu satu orang perlu 0,5. Nah, 0,5 kilogram artinya satu pohon itu sudah memberikan manfaat untuk 2 orang. Nah, jadi kalau seandainya kita menebang atau merusak satu pohon, artinya secara tidak langsung kita sudah membunuh 2 orang. Nah, itulah bahasa kasarnya. Oke. Baik. Terus selanjutnya tempat rekreasi. Nah, kalau Mbak Widya sendiri gimana? Suka hobi healing di dalam hutan nggak? Kalau saya lebih tepatnya suka nyebut healing itu rekreasi, karena kalau healing itu untuk orang yang sakit, Bang. Oh gitu ya. Jadi kayak orang yang agak terganggu kejiwaannya dan lain sebagainya kalau healing itu. Jadi saya lebih menyebutnya ke piknik, tamasya, kemudian berlibur. Karena kita perlu libur sih ya. Betul, kita kan semua diberi kesempatan, baik itu kita bekerja di lembaga manapun, termasuk lembaga pemerintah, kita diberikan kesempatan untuk bisa cuti, menikmati cuti itu dengan berbagai cara, mungkin tiduran seharian atau mengerjakan hobi-hobi kita yang tidak bisa kita kerjakan ketika kita bekerja gitu loh, Bang. Jadi tidak menyebutnya healing tapi rekreasi, dan saya senang banget ke pantai. Ke pantai ya, kemudian kemudian ke hutan-hutan juga senang sih, Bang. Tapi nggak hutan-hutan banget sih. Ya kayak hutan kota di sini juga suka saya. Gitu tuh, Bang. Oke. Jadi ya betul. Jadi kalau kita misalnya tinggal di kota, terus kemudian penat lah, misalnya dari Senin sampai Jumat kita bekerja di dalam ruangan gitu kan, pasti kita menimbulkan jenuh lah rasanya. Jadi kita agak bosen gitu ya. Jadi perlulah untuk untuk berekreasi atau piknik lah bahasanya. Hutan menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang memang memiliki hobi masuk ke dalam hutan. Nah, kebetulan saya juga orang yang sangat senang sekali ketika melihat hal-hal yang warna hijau gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya pusing kepala atau pengen menghindari hingar-bingar di kota gitu, masuk ke dalam hutan, kita ngecamp rame-rame kayak gitu. Masak-masak di situ, terus ngambil air sungai yang mengalir situ. Wow, betapa indahnya hidup ini ya, Bang ya. Hijau-hijau suka ya, Bang ya. Senang. Tapi ada yang merah suka nggak, Bang? Senang juga. Oke, lanjut, Bang. Oke, jadi itu tadi ya, tempat rekreasi menjadi salah satu manfaat juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau manusia lah. Atas keberadaan hutan ini ya, Bang. Ya, kan hutan juga sekarang menjadi salah satu pariwisata ya, objek pariwisata. Tempat pariwisata yang mungkin dikelola oleh pemerintah maupun pihak-pihak tertentu. Betul sekali. Nah, terus manfaat dan fungsi lainnya adalah hutan juga dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Wow, betul banget. Betul sekali. Jadi ada banyak sekali yang bisa dipelajari, diteliti di sana. Iya. Salah satunya saya sendiri waktu saya menyelesaikan S1 saya itu penelitian di Taman Nasional Gunung Palung. Jadi saya meneliti tentang tumbuhan liana. Nah, tumbuhan liana itu tumbuhan yang hidupnya merambat. Nah, jadi dia butuh sandaran hidup ya, sandaran hidup ketika dia pengen menopang untuk mencari cahaya matahari. Bukan manusia saja yang butuh sandaran hidup. Sekali, nanti lagunya A Soldier to Cry On nih, Bang. Cocok nih. Oke, ilmu pengetahuan itu pasti juga menjadi pilihan, banyak kok, bahkan orang dari Amerika kan, dari Inggris berbondong-bondong masuk ke Taman Nasional Gunung Palung ya, untuk penelitian pengetahuan. Terus selanjutnya sebagai tempat mata pencaharian. Wow, ini nih yang suka dilema nih, Bang. Kenapa tuh? Kenapa saya katakan dilema? Karena sebagai tempat mata pencaharian ini ada yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, seperti misalnya bercocok tanam nih, tapi bercocok tanam kan tidak semuanya hutan harus ditebang, tapi ada juga yang menebang pohon-pohon dan dimanfaatkan kayunya dan tidak ditanam kembali. Ini nih, gitu nah gimana tuh, Bang? Perilaku yang yang kurang lah menurut saya. Jadi masyarakat sekitar hutan, karena kebetulan saya juga orang kampung yang memang tinggal di sekitar hutan gitu ya. Nah, jadi masyarakat di kampung itu memanfaatkan
salah satunya sebagai sumber air ya. Air itu kan dijadikan salah satu kebutuhan sehari-hari kita juga. Terus memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, contohnya kayak rotan, bambu, ya kan. Kemudian buah-buahannya juga. Nah itu bisa dimanfaatin untuk kebutuhan keluarga maupun ya nanti bisa juga dijual kalau menghasilkan suatu produk gitu. Nah yang menjadi dilema tadi kan adalah ketika dia membuka lahan ya, membuka lahan untuk pertanian kah, untuk perkebunan gitu ya. Nah apa namanya ya alangkah baiknya manfaatkan hutan itu ya secara lestari gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan hasil hutannya ya apa namanya ya kita barengi juga dengan kelestarian, misalnya nanam pohon dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Terus selanjutnya sebagai pengatur siklus air. Nah ini contohnya Ketapang lagi banjir nih sekarang. Ya lagi banjir, kemungkinan ya hutannya banyak ditebang, jadiin tempat apa namanya tambang, kemudian perkebunan. Itu yang lagi marak sekarang nih. Lanjut Bang. Nah jadi ya mungkin Ketapang salah satunya daya serap air ya, karena kita di sini sudah banyak aspal, jadi agak kesulitan. Terus aliran pembuangan airnya juga mungkin sangat minim. Itu yang perlu diperhatikan jadi juga. Tersumbat dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau misalnya hutan masih bagus, ketika air hujan turun, kemudian airnya itu akan diserap oleh akar-akar pohon. Nah, disimpan di dalam akar, baik sebenarnya pohon tuh ya dengan kita. Jadi airnya disimpan di dalam akar pohon, kemudian ketika musim kemarau air tersebut dikeluarkan oleh si pohon tersebut. Jadi artinya biar kita tidak kekeringan lah kayak gitu. Sebenarnya sangat baik sekali mereka dengan kita. Benar banget. Oke, terus kemudian mencegah terjadinya bencana alam. Nah, saya pikir ini umum lah ya. Kayak banjir, kemudian tanah longsor, gitu, dan lain sebagainya. Terus mengatur iklim. Nah ini yang sangat ini ada yang kurang paham kayaknya, mengatur kok hutan bisa ngatur iklim katanya gitu. Lanjut Pak. Nah sebenarnya kalau mengatur iklim nanti mungkin akan kita bahas atau kita kupas lebih supaya ini tuntas lah ya. Mungkin di pertemuan lainnya gitu. Jadi intinya mengatur iklim ini adalah perubahan, ada istilah global warming ya. Nah jadi contoh di negara India yang mereka derajatnya itu mencapai 50 derajat Celcius karena di sana hutannya itu udah habis gitu. Habis banget. Mau dimanfaatin untuk pertambangan, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Nah, pohon sangat berfungsi di situ karena tadi itu kan dapat menyerap yang namanya karbon dioksida. Nah, itu dapat mengatur iklim. Saya pikir itu sih beberapa fungsi dan manfaat hutan yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang lain-lainnya lah. Iya, banyak sekali kalau mau dibahas tidak akan ada habis-habisnya. Karena sudah kita rasakan turun-temurun betapa luar biasanya manfaat hutan bagi keberlangsungan makhluk hidup termasuk kita manusia ini. Iya, betul. Ya, Bang Ridwan, dampak negatif yang akan ditimbulkan jika hutan kita rusak ini apa saja Bang? Walaupun kita secara umum pasti tahu dampak-dampak yang bisa ditimbulkan ketika hutan kita ini rusak. Silakan Bang Ridwan. Baik. Sebenarnya kalau dampak negatif kebalikan dari fungsi tadi ya. Nah, jadi ada beberapa dampak negatif ketika hutan kita rusak. Yang pertama itu hilangnya tempat tinggal satwa. Tadi dijelaskan bahwa hutan menjadi salah satu tempat tinggal satwa. Ketika hutannya habis, fungsi lahan dibabat habis dan lain sebagainya, otomatis tempat tinggal dia juga terancam. Nah, yang kedua sumber makanannya juga. Sumber makanan, makanya banyak kita lihat di media sosial ada satwa kayak orangutan yang lari ke perkebunan masyarakat. Ya sebenarnya tujuan mereka bukan untuk merusak, tapi ya mereka pengen mencari makan gitu. Contoh juga yang kemarin viral tuh gajah ya kalau nggak salah, gajah melewati. Ya gajah itu kan katanya dia itu ya kalau memang itu jalur dia ya walaupun yang ini tetap ditabraknya tuh kayak gitu. Jadi itu beberapa dampak negatifnya. Terus kemudian hilangnya spesies tertentu ini pasti, misalnya terjadi kebakaran hebat, artinya akan ada banyak sekali spesies yang akan mati atau tergiling ya kan, tarsius kemudian dan lain sebagainya lah kayak gitu. Baik yang hewan-hewan yang masih statusnya belum dilindungi sampai yang dilindungi. Terus terjadinya bencana yang seperti saya jelaskan tadi, seperti banjir, ya kan, kekeringan, global warming, dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir umum lah ya, yang dampak negatif kalau hutan itu rusak. Terus kemudian
hilangnya lingkungan yang asri untuk anak cucu kita kelak ini sangat penting. Nah, sesuai dengan temanya tadi ya, melindungi hutan, melindungi masa depan. Mungkin sekarang kita masih merasakanlah hutan yang bagus, yang baik. Nah, kemudian misalnya kalau kita pas pergi ke Kayong Utara yang kebetulan di sana ada Taman Nasional, masih bisa mendengarkan pagi suara kelempiau, kicau ya kan? Burung, kemudian burung rangkong, burung gang ya dan lain sebagainya. Kalau itu tidak bisa dijaga, otomatis ya contohnya kayak harimau Jawa. Harimau Jawa kan sekarang udah punah, tinggal namanya saja dan lukisan-lukisannya. Mungkin fotonya masih ada kali Bang ya? Masih ya? Mungkin masih ada. Tapi sudah langka juga foto-fotonya. Itulah. Jadi ya itu yang tidak kita inginkan itu seperti itu. Artinya cucu kita ke depan ya masih bisa merasakan keaslian hutan itu sendiri seperti apa gitu. Terus yang terakhir mungkin hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan ya. Ini tadi kan yang di awal sebagai sumber mata pencaharian sekarang ya hilang. Yang awalnya tadi mereka bisa ngambil pakis, paku itu ya, dalam hutan sekarang rebung ya kan, apalagi ya jamur banyak mungkin, banget lah yang bisa dijadikan sumber makanan, sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi akhirnya hilang gitu kan. Akhirnya makan yang inilah yang praktis-praktis saja sekarang. Satu persatu hilang. Bahkan anak cucu kita nanti tidak tahu yang namanya pakis mungkin atau paku pakai hijau itu. Ya sebenarnya itu bisa diinikan sih, bisa dirasakan sekarang. Bahkan ketika saya bandingkan anak kota ya, maaf anak kota dengan anak kampung, ketika saya tanya, kamu tahu nggak pohon karet itu seperti apa, pohon getak itu kan? Nggak tahu Bang katanya, padahal di depan dia itu ada pohon getak. Kan? Ada pohon karet di situ. Jadi perlu adanya edukasi seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Jadi anak-anak SMA nggak tahu pohon karet itu lucu banget sih sebenarnya. Jadi selama ini, ini ternyata pohon karet yang dimanfaatkan. Di depanmu itu loh pohon karet. Nah itulah, jadi ya itulah perlunya edukasi ya. Edukasi kan bukan hanya sekedar mata pelajaran yang ada di sekolah, tapi tentang lingkungan ya itu juga perlu kita sampaikan. Bahkan dulu saya waktu masih kelas berapa ya, kelas 1 atau kelas 2 SD, saya itu kan kita suka main karet gelang tuh Bang. Nah jadi guru itu nanya, itu karet gelang yang kalian pakai untuk main itu terbuat dari apa? Banyak yang nggak tahu itu sebenarnya dari pohon. Terus saya mikir ini gimana caranya pohon ini bisa menjadi karet gelang. Setelah dipelajari, ternyata prosesnya seperti itu. Betul. Makanya kita harus tahu step by step proses suatu pohon menjadi suatu produk dan seterusnya. Itulah pentingnya kita menjaga kelestarian alam kita atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik Bang Ridwan, kalau pohon karet ini kan memang sengaja dijadikan ditanam perkebunan ya, jadi insya Allah lestari sih. Ya, tapi kalau pohon-pohon lain yang ditebang kemudian tidak ditanam lagi, itu kita tidak janji bahwasanya anak cucu kita nanti bisa melihat atau menikmati atau tidak. Bang Ridwan, apa penyebab kerusakan hutan nih yang paling krusial nih Bang Ridwan nih? Ada banyak sekali ya kerusakan, tapi ini kita bahas yang secara umum aja. Yang pertama itu adanya penebangan liar. Jadi mungkin kalau sekarang penebangan liar mungkin sudah sangat jarang ya ditemukan. Mungkin di zaman tahun 2004 ke bawah, saya ingat betul waktu itu kebetulan orang tua saya juga kerja di sawmill. Jadi tahun 70-an, 90-an, 70-an, 80-an, 90-an itu marak banget Bang. Iya, betul. Itu kan zaman-zaman ini ya, tahun 98 segala krisis lah, zaman krisis itu kan. Banyak hutan kita ditebang, dibabat habis-habisan. Nah, termasuk daerah Ketapang nih banyak sekali tuh perusahaan di kecamatan-kecamatan. Itulah. Nah, penebangan liar ini sekarang sangat jarang ditemukan karena ya itu tadi ketika mendengar suara sensor alhamdulillahnya dari pihak yang berwenang gercep gitu untuk menangani itu. Ya walaupun masih banyak yang kecolongan ya. Karena luas banget kan hutan kita ini. Sesuai dengan jumlah petugas kan. Betul. Dan ini memerlukan kesadaran tersendiri bagi masyarakat yang ingin melakukan penebangan liar ini ya kan Bang ya. Betul. Itulah
agak susah juga sih. Alasan pasti nggak ada lain, ekonomi ya kan. Iya. Itulah menjadi dilema juga sebenarnya. Iya betul sekali. Nah, itulah. Oke, terus selanjutnya ada alih fungsi lahan. Ini yang marak nih sekarang. Iya. Alih fungsi lahan ini marak. Misalnya kayak perkebunan sawit, kemudian pertambangan ya dan lain sebagainya lah. Saya pikir di Ketapang juga banyak sekali lah kalau alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu ya gitu. Nah, apa namanya? Padahal kan sebenarnya perusahaan ketika mereka membuat izin ya, izin usaha gitu kan, artinya ada hal-hal yang perlu dilindungi, ada yang boleh dimanfaatkan. Ya. Makanya sebelum mereka melakukan itu harus ada AMDA-nya dulu kan. Nah, itu yang harus analisis dampak lingkungannya. Betul sekali. Bahkan sekarang setiap perusahaan itu diwajibkan memiliki seperti hutan konservasinya lah. Misalnya contoh kayak sawit, PT yang ada PT sawit ya, sawit-sawit itu. Perusahaan sawit. Dia harus memiliki hutan yang memang difungsikan untuk dijadikan areal konservasi. Nah, contohnya di situ apakah di situ ada hewan-hewan yang memang statusnya dilindungi atau memang sebagai sumber air untuk masyarakat. Nah, itu memang wajib untuk dilindungi. Gitu. Karena kita ketahui bersama ketika hutan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan, khususnya sawit ini, sawit ini kan nyerap banget air ya Bang ya. Jadi ketika pohon-pohon sawit ini berjumlah ratusan ribu pohon, akhirnya air yang ada di sekitar situ terserap oleh sawit itu sendiri. Jadi kalau apa namanya sawit ini ya memang kalau secara ekonomi memang hari ini masih sangat menjanjikan, menjanjikan dan sangat primadona sekali. Nah, cuma di sisi ekologi atau secara ininya ya apa lingkungannya sendiri itu memang dampaknya sebenarnya yang luar biasa, kurang baik lah bahasanya. Karena tadi Mbak Widya bilang dia sangat kuat menyerap air. Nah, itu ketika musim kemarau. Nah, musim kemarau dia sangat kuat menyerap air. Dia ini kan akarnya akar serabut gitu. Tapi kalau seandainya dia itu apa namanya musim hujan, nah daya serapnya itu kurang baik. Nah, itulah yang terjadi di daerah hulu yang dan akhirnya banjir. Nah, padahal secara logika hulu itu kan harusnya daerah yang tinggi gitu. Tapi banjir. Sangat rawan banjir. Artinya, nah itu perlu kesadaran juga sebenarnya. Padahal di daerah khususnya Kecamatan Sungai Laur, kita tahu di Kecamatan Sungai Laur itu banyak bukit kan Bang ya. Tapi kenapa Sungai Laurnya banjir coba? Nah, itu padahal mereka jauh dari laut. Jauh banget itu. Artinya mereka banjirnya kan memang dari hujan. Dari curah hujan yang tinggi dan tidak tertampung, tidak terserap oleh pohon-pohon sawit yang ada di sekitar situ. Itulah kebetulan kemarin saya pas memang kegiatan daerah Laur Sandai gitu kan, saya tanya memang ya orang-orang yang sudah hidup dari zaman dulu lah bahasanya. Saya tanya air sungainya itu ketika dulu bersih Bang, bisa untuk dikonsumsi ya. Kalau sekarang udah sangat susah karena apa namanya keruh ya, mungkin akibat dari itu tadi kan, dari hulu yang apa banyak perusahaan sawit ya lari ke situ gitu. Mungkin banyak juga zat-zat kimia bekas pemupukan lari ke air sungai kan, akhirnya banyak juga ikan-ikan yang mati gitu. Selain juga dijadikan lahan sawit, mungkin di sekitar sungai situ ada penambangan liar dan lain sebagainya. Itu juga yang membuat air sungai tersebut menjadi keruh sepanjang masa, tidak bisa dimanfaatkan apalagi untuk dikonsumsi. Baik. Terus selanjutnya penyebabnya itu kebakaran. Kebakaran hutan yang tiba-tiba ini ya. Kemarin sempat terjadi ya di Kayong Utara waktu bulan puasa. Nah, itu kan sempat terjadi panas agak panjang ya, hampir 1 bulan. Nah, itu kebakaran terjadi, tapi alhamdulillah sempat cepat dipadamkan. Yang kasus paling besar itu kan saya ingat betul tahun 2015 tuh. Iya betul. Itu hebat banget, banyak apa kebakaran. Lama banget kemaraunya, kebakaran hutannya juga banyak, penerbangan juga sempat macet. Bahkan sekolah, kuliah libur. Libur semua. Karena kabutnya luar biasa. Yang nggak libur kantor aja Bang. Oh gitu ya? Iya kita nggak libur Bang. Nah itu kami ingat waktu itu masih kuliah ya, jadi apa? Kuliah libur ya Bang ya? Libur, kuliahnya libur juga waktu itu berapa hari libur. Itulah kiriman dari kebakaran hutan gitu. Di Pontianak juga kan sempat terjadi kebakaran di daerah Sungai Raya Dalam. Bahkan negara tetangga kita Brunei dan Malaysia terdampak juga asap kita, dan mereka katakan kalian ini berlanjut juga mereka. Luar biasa, marah mereka. Baik, lanjut Bang. Terus
serangan hama dan penyakit. Nah, ini nih. Ini sebenarnya dampaknya nggak terlalu signifikan ya, seperti tapi kalau terserang. Contohnya pernah terjadi kasus ini di daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu sempat ada hama yang ulat bulu itu. Oh iya, ulat bulu ya. Dia menyerang tumbuhan-tumbuhan di sana kayak pohon jati ya. Habis semua daun jati dimakan kayak gitu. Nah, itu yang apa namanya hama ya, penyakit itu contohnya. Terus yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan. Nah ini hari ini kita melakukan siaran ini harapannya itu tadi bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Oh ternyata hutan itu banyak sekali manfaat dan fungsinya kayak gitu. Artinya jadi harus dilindungi, betul, dilestarikan, menyadari juga. Jadi mulai dari sekarang ya kita kalau memang ada lahan yang kosong yang memang layak untuk ditanami pohon, ya yuk kita tanami sama-sama. Iya, sama-sama kita reboisasi ya Bang ya namanya ya Bang ya. Atau nanam ulang. Kita jangan hanya memanfaatkan hasil yang sudah ada, tapi kita juga harus mengembalikannya walaupun tidak bisa 100% seperti sedia kala. Ya Bang Ridwan ya. Oke. Sudahkah? Sudah cukup, mungkin itu aja yang yang untuk penyebab kerusakan hutan ya. Mungkin yang lain-lainnya kan kerusakannya mungkin nggak terlalu signifikan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir ini. Luar biasa ya, panjang banget. Bang Ridwan, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan kita ini secara umum? Ada juga yang khusus. Ada beberapa hal yang sangat sederhana dulu ya. Nanti baru saya jelaskan yang paling besar lah bahasanya. Jadi kalau yang sangat sederhana sekarang kita punya teknologi ketika kita presentasi di depan umum, kita menggunakan proyektor. Proyektor itu kan salah satu media yang digunakan kita untuk rapat, kemudian dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mengurangi penggunaan kertas. Nah, mungkin kalau zaman-zaman Mbak Wali fotokopi dulu, banyak banget. Iya, itulah zaman Mbak Wali kuliah atau masih muda dulu ya kan. Mungkin ketika fotokopi. Ini waktu dosennya menjelaskan pakai kertas. Pasti nyatet. Ya nggak ada nggak ada tablet kayak gini, nggak ada laptop. Iya benar. Nah itulah. Karena kertas itu kan sumbernya ya bahan dari kayu gitu. Jadi sekarang sudah ini sih ketika ngirim file undangan ya kan, kemudian sudah semuanya menggunakan media elektronik lagi. Itu bagus sih, salah satu langkah simpel yang sudah kita terapkan kayak gitu. Paperless lah ya Bang ya. Betul. Lagipun sekarang kayaknya kalau kita pakai undangan diantar ya sudah dibuang nanti. Syukur-syukur kalau diarsipkan gitu. Lagi kayak contoh undangan perkawinan tuh kan. Pasti dibuang. Buang untuk apa lagi gitu. Makanya sekarang bagusnya pakai media ini aja lah, digital. Nanti gitu. kalau sudah selesai bisa dihapus, kemudian diarsipkannya juga gampang kalau media digital Bang ya. Betul. Tapi ketika orang-orang tua yang di atas usia saya, mereka kan mungkin kurang paham, kurang mengerti. Ada anak cucunya Bang. Betul. Kan ada anak cucunya yang bisa menyampaikan atau merasa kurang dihargai ketika diundang dengan elektrik. Ada loh Bang yang seperti itu. Karena mereka kurang diberi pemahaman sih sebenarnya. Padahal pakai kertas maupun pakai byphone ini tentunya sama saja sih. Yang penting isi undangannya apa gitu ya Bang ya. Oke, lanjut Bang. Oke, yang selanjutnya itu kita melakukan penanam pohon. Sekarang apalagi kayak kami sangat mendukung yang program pemerintah menanam 1 juta pohon itu. Sangat mendukung sekali lah. Kayak kemarin yang ada Kemenak melakukan penanaman pohon serentak tuh. Kayaknya satu Indonesia deh kayaknya itu. Iya betul, ada Bang. Itu kan nanam pohon matoa sih yang ditanam. Tahu alasannya kenapa harus. Pohon apapun sebenarnya boleh sih ya Bang ya. Cuman kayaknya perintah dari kementeriannya harus pohon matoa. Karena pohon matoa ini menghasilkan buah, kemudian rindang banget yang saya tahu itu. Terus pohonnya kuat banget loh Bang, tahan banget pohon itu. Betul. Buah matoa itu rasanya seperti duren. Ya kan Bang? Iya, agak-agak kayak duren, perpaduan duren dan rambutan. Oke. Enak sih. Enak banget. Di sini mahal, Oke, selanjutnya
memberikan edukasi kepada masyarakat lah, baik dari pelajar sampai ke masyarakat umumnya ya. Itu yang memang selalu sering kita gembar-gemborkan ke anak sekolah, jadi menjaga dan melestarikan hutan. Terus pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, nah ini sangat penting juga yang saya jelaskan tadi. Ketika masyarakat memanfaatkan hutan ya dibarengin dengan kelestariannya, misalnya nebang satu pohon ya tanam satu pohon lagi. Sama juga dengan perusahaan tuh. Nah di Ketapang itu katanya dulu banyak sekali perusahaan kayu, tapi hanya bertahan 2 atau berapa sekarang. Nah, karena mereka menerapkan itu tadi secara lestari gitu. Mereka ketika melakukan penebangan itu melihat diameternya yang memang layak ditebang. Yang tidak layak ditinggalkan dulu kayak gitu. Itu sih bagus saya pikir. Terus melakukan inovasi di bidang teknologi dalam mengelola hutan. Nah, ini penting juga sekarang. Bukan hanya teknologi bukan hanya di media sosial, elektronik kayak smartphone dan lain sebagainya. Sekarang di bidang kehutanan juga ada tuh. Nah, Yayasan Palung sendiri punya namanya drone thermal. Nah, drone thermal itu salah satu project yang baru dimiliki oleh Yayasan Palung kalau nggak salah mulai tahun 2024 ya. Jadi dia itu ketika diterbangkan dia bisa mendeteksi adanya kebakaran. Nah, jadi titik-titik api dia bisa tahu. Jadi dia itu sangat peka terhadap suhu. Nah, ketika ada suhu yang panas dia langsung mendeteksi. Jadi dia tuh kayak infrared gitu, kayak gitu dia ada. Kemudian dia juga bisa mendeteksi adanya hewan di situ, misalnya kayak orangutan lagi ngapa gitu ketahuan. Terdeteksi oleh alat itu, keren nah, banget. Itu salah satu teknologi di bidang kehutanan yang harus dimanfaatkan betul. Nah terus kalau kita tahu di luar negeri yang udah canggih itu kan kayak ketika menyiram tanaman ya kan, nggak lagi pakai tangan lagi mereka. Pakai helikopter, pakai drone. Udah pakai drone, nah itu canggih sih, keren sih. Gitu. Kita masih pakai manual mah. Mereka udah panen, kita masih nyiram. Itulah. Nah terus selanjutnya yang terakhir itu ini untuk pemerintah ya, penegakan hukum. Nah ini sangat penting karena pemerintah itu memiliki wewenang yang sangat krusial lah terhadap kelestarian penegakan hukumnya atas tindak lanjut daripada perusahaan hutan ini. Nah itu contohnya seperti undang-undang tentang larangan membakar hutan dan lahan ya. Itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bunyinya secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, itu kemudian pasal 108 itu sanksinya yaitu pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Nah, serta dendanya paling sedikit 3 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Masya Allah, 10 miliar. Wah itu kalau dibeliin cendol berenang kita. Berenang di cendol. Terus kalau beliin kerupuk kita bisa tidur di kerupuk itu. Jadi saya pikir ini sudah sangat tegas ya saya pikir. Tapi masih banyak pelanggaran. Nah itu memang pengaplikasian. Mereka main kucing-kucingan sih. Pengaplikasiannya di lapangan itu memang kadang belum ini ya. Penerapannya ya. Penerapannya itu masih kurang lah saya pikir. Masih banyak kok masyarakat yang melanggar ini. Walaupun mereka sudah dikasih efek jera juga ya. Iya, efek jerahnya malah bikin mereka nggak jerah sih Bang. Cuma cari cara gimana caranya supaya mereka ketahuan. Kayaknya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau membakar hutan itu saya masih ingat itu peraturan Perda ya, dikeluarkan dari gubernur waktu itu masih Sutarmiji gubernurnya. Dia menjelaskan bahwa membakar hutan secara lestari itu bisa, tapi maksimal 2 hektar. Kemudian dia harus ada sekat bakar. Jadi sebelum dibakar itu dibuat sekat dulu. Supaya api tidak menyebar ke sebelahnya. Ada beberapa langkahnya. Terus kemudian dia harus melihat arah angin. Artinya membakarnya itu harus melawan arah angin. Itu juga. Supaya api tidak terbawa angin. Kayak gitu. Itu sih yang secara lestari lah. Bukan lestari, tapi kalau pengen membakar lah. Karena ya membakar lahan ini kan hal yang murah gitu. Nah, kalau misalnya kita membuka lahan pakai alat berat itu kan udah berapa lagi biayanya. Itu yang kan selama ini kan membuka lahan tanpa bakar. Tapi kalau saya lihat pakai pakai heksa, jadi
aduh kalau masyarakat biasa kayaknya berat kayak gitu. Iya. Jadi cara simpelnya mereka Tradisional, gitu. membakar secara tradisional. Nah, itulah beberapa langkah ya mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Oke, Bang Ridwan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bang Ridwan kali ini tentunya bisa membuat kita masyarakat Kabupaten Ketapang dan siapapun yang nanti menonton tayangan ini bisa lebih menyadari betapa pentingnya kita ikut memelihara hutan kita agar anak cucu kita, cicit kita nanti juga bisa menikmati daripada hutan-hutan tersebut. Yang terakhir Bang Ridwan, quotes of the day, silakan Bang Ridwan. Oke. Lihat ke kamera dong quotes of the day-nya. Oke. Aduh, jadi untuk apa kata-kata hari ini lah. Kata-kata hari ini. Sekarang kata-kata Iya, hari ini ya. kalau saya quotes of the day. Oke, ini saya ambil dari seorang penulis dari Amerika ya. Iya. Saya pikir ini umum juga. Yang bernama Eric Weiner. Wis. Kita juga punya Bang Eric. Kita Iya, itu Eric lagi ke juga. Australia beliau nih. Iya, betul. Saya lihat posting-postingannya. Wow, kapan kita ke Australia Bang Ridwan? Oke, lanjut. Oke, jadi saya kutip dari seorang penulis Amerika namanya Eric Weiner bahwa beliau mengatakan ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, Iya. ketika ikan terakhir ditangkap, mungkin barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Wah, Ini kayaknya itu dia. bahasanya terlalu dalam Deep, menurut saya. deep banget. Hanya orang-orang yang gimana yang paham ini. Ya, mungkin sekarang mereka belum menyadari itu. Mereka Iya. masih Pokoknya uang dan uang. Iya. Tapi kalau ketika ketiga ini sudah tidak ada lagi. Ya, mungkin mereka akan menyadari. Oh, Kita bisa menyadari ini, Mbak Lilia, kalau iya. misalnya kita tersesat di dalam hutan. Oke. Misalnya kita tersesat dalam hutan selama 1 minggu aja lah. 1 minggu, logistik, makanan udah habis. Semuanya habis. Percuma kita punya duit Iya, banyak. duit di dalam kita yang dompet, sekoper tapi itu nggak ada artinya. nggak ada artinya. Nah, kayak gitulah bahasanya. Jadi saya pikir ini Iya. sangat dalam banget nih kata-kata hari ini. Bagus banget, keren banget. Itu sih saya pikir quotes hari ini nih. Ya, quotes of the day-nya dari Eric Weiner yang Ya. disampaikan oleh Bang Ridwan Eshud dari Yayasan Palung. Demikian pendengar, mudah-mudahan apa yang sudah kami obrolkan tadi bisa membuat kita semuanya teredukasi, bisa membuat kita semuanya menyadari betapa pentingnya hutan ini terus ada untuk bekal anak cucu kita menjalani masa depan mereka. Kalau kita yang sudah tua-tua ini, terutama saya khususnya ya, tinggal menikmati yang ada, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang ingin dilihat, dirasa dan lain sebagainya, tapi nanti anak cucu dan cicit kami yang di belakang hari nanti yang akan merasakannya. Oke, kita sama-sama mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Palung ini dengan program pendidikan lingkungan alam lestarinya. Mudah-mudahan program unggulan kerjasama Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang ini terus berlanjut sehingga kita juga bisa mengedukasi, menginformasikan apa-apa yang sangat penting dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup kita. Bukan kan begitu Bang Ridwan ya? Iya, betul sekali. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami mendengarkan kami di 95.2 FM Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol M Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Insya Allah Kamis depan kita jumpa kembali dengan tema yang berbeda. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas ada Bang Tri Cahyono, ada Kak Hafiah dan narasumber kita Bang Ridwan Eshud. Ucapan selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.